Halo, selamat pagi. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linear. Jangan lupa berdoa untuk mengawali pelajaran kita hari ini. Next. Ini adalah kompetensi dasar kita dan pengalaman belajar yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari bab 1 ini. Silakan dibaca ya, teman-teman. Nah, tokoh yang kita angkat dalam pelajaran matematika wajib hari ini adalah René Descartes. Siapakah dia? Silakan dibaca. Dia adalah salah satu penemuannya tentang kemiringan atau gradien. Ya, kita sudah mempelajarinya di SMP. Nah, subbab 1.1, persamaan linear dua variabel. Kita akan belajar tentang gradien garis. Lihat di sini, gradien garis atau bisa kita tulis M ya. Rumusnya apa? M sama dengan Y per X. Nah, Y-nya berapa? Kita lihat di sini. Karena ini adalah 300 dan ini adalah 100, maka selisihnya adalah 200. Berarti M-nya adalah 200 per Y ya. X-nya berapa? Nih, 15 dikurangi 5 atau 10 selisihnya. Maka gradien garis atau kemiringannya adalah, kita sederhanakan ya, 20. Itu selesai. Jangan lupa gradien itu M ya, Y per X. Nah, nih udah. Sekarang contoh soal yang pertama masih sama ya. Di sini 500 titiknya. Y dulu yang pastinya ya. Y per X. Nah, dikurangi 250. Berarti selisihnya 250. Terus selisih dari X-nya. Ya, ini ke atas Y, ke kiri kanan itu adalah X. Selisihnya adalah 20 kurangi 10 atau 10 ya. Jadi gradiennya adalah 25. Ibu skip aja ya, karena ini masih mudah. Nah, kita contohnya lagi. Diketahui titik koordinat 4,3. Yang pastinya ini adalah X, ini Y ya. X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Nah, taruh di gambar atau diagram Kartesius kayak gini ya. Titik A sama titik B-nya. Sekarang, berapakah gradiennya? Sama, selisihnya berapa? M sama dengan, nah, boleh juga ditulis ini, selisih Y dibagi selisih X, atau delta X per delta Y per delta X. Nah, didapatkan berapa ini? Ini turun ke bawah, selisihnya adalah 4 per yang bawahnya 2. Jadi jawabannya adalah 2 nih ya. Tuh. Atau bisa juga, kalian banyak cara sih. Bisa juga begini. Ini ke bawah berapa? Kotaknya 1, 2, 3, 4. Berarti M-nya sama dengan min 4. Karena kalau ke bawah negatif ya. Terus ke kiri berapa? Hitung kotaknya aja kalau nggak tahu angkanya ini ya. Berapa ini? 1, 2. Kalau ke kiri negatif berarti min 2. Min bagi min positif. 4 bagi 2, 2. Sama aja jawabannya. Gitu ya. Jangan lupa bentuknya harus segitiga ya. Bentuknya segitiga. Jadi turun ke bawah dulu, baru ke kiri gitu. Bu, kalau kebalikan boleh nggak? Boleh. Tapi harus dari Y dulu ya. Jangan dari sini ya, jangan. Harus dari Y dulu. Kalau dari Y bisanya turun, berarti turun dulu ya. Kalau turun negatif, makanya min 4. Kalau habis itu kan bentuk segitiga, habis itu ke kiri bilangan bulat loh. Ya kan, kalau ada Kartesius itu kan kalau ke kiri dia negatif. Gitu. Min bagi min positif. Kalau nggak mau ngitung ininya ya, tuh. Hitung kotaknya aja. Oke, next ya. Oke, silahkan kerjakan reviewnya latihan 1 halaman 13. Pastinya Ibu udah kasih screenshotnya atau fotonya di sini ya. Sekarang, tentukan gradien garis Y sama dengan 3X plus 1. Nah, garis itu tipe yang pertama ada Y sama dengan MX plus C. Maka gradiennya adalah M. Kalau persamaan yang kedua, AX plus
BY ditambah C. Maka gradiennya atau M-nya sama dengan min A per B. Gitu ya. Nah, sekarang nomor 1 ini dia lebih kemana? Oh, persamaan yang satu, Bu. Maka gradiennya adalah Ibu nggak mau kasih tahu. Silakan menjodohkan. Ya. Kalian taruh di sini. Ini jawabannya apa? Apakah itu F, G, A, B, C gitu ya. Nih. Terus nomor 2. Tentukan persamaan garis G. Persamaan garis G. Nah, caranya gimana? Gampang banget. Ini kan ada di X kan? Berarti jawabannya dikalikan. Berarti jawabannya 6 dikali ini. Sumbu Y. Berarti kan 6Y ditambah. Kenapa ditambah? Karena sama-sama positif ya. Kecuali dia ada di bawah, ada negatifnya. 3 ini kan punya Y. Dikalikan sama X. Gitu aja. Ingat-ingat ini cuma review kok. 3X. Sama dengan hasil perkaliannya. 6 dikali 3. Berapa? Ada nggak jawabannya? Kan ini soal menjodohkan. Kalau nggak ada, silakan disederhanakan, gitu ya. Nah, nomor 2 udah. Nomor 3, ternyata ini tipe yang mana nih? Cari gradien garis. Yang pertama atau yang kedua? Persamaannya. Yang kedua, Bu. Oh, berarti gradiennya itu min A per B. Dan harus apa? Oh ya, ini sama dengan 0 ya. Gitu. A-nya harus di sebelah kiri, B-nya juga harus di sebelah kiri. Baru bisa dijawab min A per B. Ini kamu cari A-nya berapa? A-nya pasti ini ya. B-nya berapa? Min 5. Dah, silakan cari. Nomor 4. Tentukan persamaan garis AB. Waduh, gampang banget garis AB. Tadi udah dikasih tahu bahwa kalau M itu apa? Delta Y per delta X. Atau selisih Y per selisih X. Atau Y 2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. X1, X2-nya yang mana, Bu? Y1, Y2? Terserah. Mau ini X1, ini Y1, atau ini X2, Y2, atau dibalik. Ini yang kedua, ini yang satu, bebas. Jawabannya nanti akan sama. Ibu hapus ya. Silakan kerjakan. Terus yang nomor 5, tentukan persamaan garis G. Aduh, sama aja, Bu. Ini mah kayak nomor 4 sama nomor 2. Ini kan artinya apa? Ini artinya apa? Titik 3. Sebentar, aduh. Artinya 3,0 ya. Salah dong, Bu. Artinya 0,3. Nah, itu tahu. Gitu ya. Jadi yang di depan itu X dulu, yang kedua baru Y. Silahkan pakai yang tadi. Gradiennya adalah delta Y per delta X. Delta tuh kayak segitiga gitu ya. Gini, ting. Oke, silakan cari dan jodohkan. Untuk latihan 1, 5 nomor, so easy. Paling berapa menit udah selesai. Next ya. Nilai mutlak. Nah, ini nilai mutlak yang kemarin kita sembarang langsung latihan soal ya. Gampang banget. Pokoknya mutlak itu nggak boleh ada negatifnya. Jadi, cara yang pertama adalah kalau ada mutlak X, ya, itu jawabannya bisa X kalau X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Atau dia jawabannya min X kalau X-nya itu kurang dari 0. Ini jika ya, koma. Tuh, nanti kita pelajari. Jadi ada X sama min X. Ini kan yang di dalamnya X. Bisa dia positif, bisa dia negatif. Kalau dia kurang dari 0. Kita coba nanti latihan soal. Ya, untuk sifatnya, sifat penjumlahan dan pengurangan itu tidak sama ya. Mutlak A ditambah B itu nggak sama mutlak sendiri-sendiri. Misalkan di sini ada mutlak minus 2 ditambah 6. Ini tidak sama dengan mutlak min 2 terus ditambah mutlak 6. Itu nggak sama. Coba kalau sebelah kiri hasilnya berapa? Nih ya, Ibu tulis di sini. Min 2 dikurang 6. Sebenarnya mutlak itu sama kayak tanda kurung. Min 2 dikurangi 6. Berarti 4 kan? Mutlak 4 jawabannya. Nah, kalau ini mutlak berapa? Kalau ini jawabannya berapa? Mutlak dari min 2 kan kalau hasil dari mutlak nggak boleh negatif. Berarti ini 2. Ditambah mutlak 6, 6. Sama dengan 8. Apakah ini berapa nih? 4 ya. Apakah 4 sama dengan 8? Tidak. Makanya tidak berlaku sifat penjumlahan. Begitu juga inversnya atau kebalikannya, yaitu sifat pengurangan juga tidak berlaku. Oke, next ya. Tapi kalau perkalian berlaku. Nah, ini maksud Ibu tadi.
Kalau ada mutlak X, jawabannya ada dua ya. Bisa X, kalau X itu lebih besar sama dengan 0, atau dia min X, kalau dia X-nya itu kurang dari 0. Misalkan ini, ada X min 6, berarti dia jawabannya ada dua. Ini ya, yang di dalam. Bentar. Yang di dalam ini, X min 6, ya, bisa jawabannya positif X min 6, atau bisa juga jawabannya min X min 6. Ini berapa ini? Ini semua sama dengan 0 kan? Ini sama dengan 0. Nah, kerjakan lagi deh ini. Berarti kan ini kali ini. Berarti min X plus 6 sama dengan 0. Atau X-nya pindah ruas ya, sama dengan 6. Kalau yang ini, X-nya sama dengan 6 juga. Oke. Next. Nah, sekarang. Kalau tadi kan sama dengan 0. Sekarang, ini ada lagi soalnya. Mutlak X plus 5 sama dengan 1. Nah, berarti jawabannya ada dua nih. Tuh, 2. Ada X plus 5 yang pasti lebih besar. Bentar, X plus 5 sama dengan 1, ya, karena ini kan sama dengan 1 kan. Atau yang kedua, min X plus 5, ya, yang di dalamnya ini ya, teman-teman. Nah, dalam itu sama dengan 1. Lanjut, yang ini berapa? Berarti X sama dengan pindah ruas ya, 1 dikurangi 5, atau X-nya sama dengan min 4. Kalau yang kedua, nih, kalikan. Berarti min X min 5 sama dengan 1. Pindah ruas ya, pindahnya yang ini aja, min X-nya aja pindahnya, supaya dia positif. Berarti X-nya sama dengan min 5. X-nya sama dengan min 5, min 1 ya, dikurangi ya. Pindah ruas, bentar. Nih, kalau takut nggak paham gini deh. Berarti kan min X sama dengan 1 ditambah 5. Atau X, min X sama dengan, kan awalnya gini 6. Pindah ruas, berarti X min 6. Negatifnya pindah ruas. Kalau pindah ruas, angkanya tandanya jadi terbalik ya. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Jadi, himpunan penyelesaiannya dinulisnya rapi seperti ini ya. Jadi, HP-nya adalah buka kurung kurawal. Dan dari yang terkecil dulu, kan ada min 4 sama min 6. Yang paling kecil apa? Min 6 dulu kan, koma min 4. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Gitu ya. Next. Oke, ini adalah alternatif penyelesaian yang kedua untuk koordinat kartesius. Nah, jadi ini Bu kasih tahu ya. Kalau mutlak ini kan soalnya adalah X plus 5. Maka jawabannya dari titik X, ini kan titik X 0 ya, bergeser ke kiri 5 langkah. Maka dia refleksinya di sini. Gitu. Jadi begini dulu, terus mantul gitu. Ya. Membentuk sudut refleks atau siku-siku. Gitu. Jadi ini ketemu 5, terus nanti kalau misalkan dia ke sini, nanti ini sejajar kok 5 juga. Gitu. Nah, terus habis itu karena ini sama dengan 1, nah ini ya maksud soalnya ya. Maksud soalnya itu Y-nya itu X plus 5 sama Y-nya itu 1. Makanya nanti ada garis 1 di sini. Nah, ini. Tuh. Gitu. Jadi karena Y-nya sama dengan 1, nih garisnya Y-nya sama dengan 1, yang memenuhi dua-duanya adalah ada min 4 sama min 6 kalau untuk diagram kartesius. Nah, silakan dipahami dulu, yang nggak tahu boleh ditanya, boleh screenshot terus tanya, Bu maksudnya apa gitu ya. Ingat, kalau misalkan dia di sini X plus 5, maka berjalan X-nya dari titik 0 ke kiri. Ya, memang begitu. Kalau X plus 5 berjalan ke kiri 5. Kenapa bisa min? Karena X plus 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 5. Maka titiknya ada di min 5. Gitu ya. Itu asal muasalnya. Oke. Skip aja. Kita lanjut lagi.
Oke, latihan lagi, latihan 2. Silahkan menjodohkan. Nah, kayaknya ini Ibu udah pernah keluarin deh. Silahkan kalian jodohkan ya ini ya. Boleh menghitung, boleh pakai kalkulator, itu namanya keterampilan, gak apa-apa. Cuman kalau kamu pakai kalkulator, kalkulator kan yang buat manusia. Kamu harus lebih pintar dari kalkulator ya. Kamu harus tahu step-stepnya ini dapat dari mana. Jangan asal aja. Tapi kamu nggak tahu dapat dari mana. Tapi kamu nggak tahu kali, pangkat, jumlah sama kurang, mana yang dikerjain duluan, kamu nggak tahu. Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Kamu pakai kalkulator, kamu kuasai kalkulatornya ya. Harus kamu yang lebih hebat. Namun kalkulator lebih cepat gitu ya. Nah, sekarang yang 1.3, pertidaksamaan linier. Maksudnya gimana ini? Nah, sekarang gini aja nih. Ini cuman gampang banget kok. Daerah arsiran yang menunjukkan X ya, lebih dari sama dengan min 4. Nah, sekarang kalau ada kata sama dengan ya, ini artinya lebih besar ya, lebih dari sama dengan. Kalau ada sama dengannya, berarti garisnya itu nyata nih, lurus, bukan putus-putus nih, ya kan? Garis lurus. Ya, lurus. Karena dia bilang lebih besar dari min 4, berarti titiknya dari min 4, dan ini diarsir ke sini. Jadi ini sebenarnya arsiran ya, yang di blok biru ini. Tuh. Itu ya. Nah, udah gampang ya. Selesai. Terus, daerah arsiran pada gambar yang menunjukkan X kurang dari 2. Nah, lihat ini. Gak ada sama dengannya kan, kurang dari 2 kan. Makanya, di titik 2, ya kan, dibentuk garis. Tapi garisnya putus-putus nih, sebenarnya putus-putus nih. Tuh, putus-putus gini. Ya kan, garis putus-putus. Terus kurang dari 2. Oke, berarti ke sini arsirnya gitu ya. Tuh. Silakan dicatat dulu. Terus habis itu yang ketiga. Daerah arsiran menunjukkan, nah ini pada interval ya. Pada interval. Jadi X lebih dari min 3 sama X kurang dari sama dengan 4 dapat digabung. Karena, oke anak-anak, kalau misalkan kayak gini, bacanya itu dari tengah ya. Jadinya dari tengah, berarti X, apa? X, ini kan begini tandanya. Cuman bacanya karena dari tengah, berarti ini seperti huruf apa? B. Ya kan, seperti huruf B, tapi terbalik. Berarti X lebih dari min 3, nah terus baca. Nah, seperti huruf apa ini? Seperti huruf K, berarti kurang dari atau lebih kecil sama dengan 4. Maka yang diarsir, ingat, yang 4-nya pasti ada garisnya jelas, tegas. Bukan putus-putus. Nah, ini garis tegas. Sedangkan yang min 3-nya garis putus-putus. Yang diarsir adalah yang ini. Gitu ya, teman-teman ya. Silakan dipahami dulu pelan-pelan. Karena ini waktunya lama ya. Kan kita 4 jam pelajaran, silakan. Selanjutnya, oh ini hanya apa sifat-sifat aja, bentuk baku ya. Ini juga bentuk sama daerah yang memenuhi kayak tadi. Nah, contohnya, silakan dipelajari nih. X min Y kurang dari sama dengan 4. Nah, selidiki dulu titik selidiknya 0,0. Selidiknya 0,0. Masukkan ke persamaan yang A. Karena ini kan jawab apa? Pertanyaan yang A ya, ini ada 2 soal yang berbeda ya, A sama B. Jadi ada 2 soal. Soalnya apa? X min Y sama dengan 4. Masukkan 0,0. Berarti 0 dikurangi 0 sama dengan 4. Apakah 0 itu sama dengan 4? Oh, sebentar. Ternyata ini tandanya bukan sama dengan ya. Dilihat dari soalnya ini kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Namanya pertidaksamaan. Ibu kasih tahu lagi ya. Kalau persamaan itu tandanya sama dengan. Sama dengan dicoret atau tidak sama dengan. Kalau pertidaksamaan tandanya kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Gitu ya. Jadi kalau Ibu tanya pertidaksamaan, tanda yang mengacu pasti 4 ini. Ya. Kalau persamaan, tandanya ini, persamaan. Apakah nih lanjut lagi ya, apakah 0 itu kurang dari min 4? 0 itu kurang dari 4? Iya benar. Maka dari garis yang tegas ini, kenapa tegas? Karena dia ada tanda sama dengannya ya. Diarsir ke atas. Menuju 0. Karena 0-nya itu benar. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Lanjut lagi.
Yang B sekarang. Nah, ini sama tadi cara gambarnya. Bagaimana? Berarti 6X. Berarti Y-nya itu 6. Ya kan? Kan kebalikannya aja. X-nya itu adalah 5. Udah gambar deh. X-nya 5 di sini ya. 5. Y-nya ini 6. Ya kan? 6 kali 5, 30. Udah deh. Daerah penyelesaiannya daerah penyelesaian. Apa? Titik selidiknya 0,0. Masukkan angkanya. 6X ditambah 5Y kurang dari 30. 6 kali 0 tetap 0 ya. Ditambah 5 kali 0, 0. Kurang dari 30. Apakah 0 itu kurang dari 30? Benar, Bu. Oke, berarti dari garis putus-putus. Kenapa putus-putus? Karena dia nggak ada tanda sama dengannya ya di sini ya. Nih. Tuh. Nggak ada tanda sama dengannya. Maka yang diarsir adalah yang ke arah 0. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang kalau soalnya diubah, misalkan soalnya begini. Apakah 0 kurang dari 30? Salah. Kalau salah, maka yang diarsir bukan menuju 0, tapi yang diarsir sini ya. Kalau misalkan soalnya itu lebih besar atau lebih dari gitu. Oke? Silakan dipahami. Aduh, latihan lagi, latihan 3. Nah, silakan menjodohkan lagi. Menjodohkan, kalian cari ini persamaannya mana. Nah, ini nomor 1 yang diarsir yang ini ya, teman-teman ya. Ini ke sini. Nah, ini ke atas. Semoga kelihatan ya perbedaan warnanya ya, teman-teman. Selamat belajar. Nah, ini ya semuanya tuh gitu. Kalau yang nggak tahu boleh tanya, boleh screenshot WhatsApp ibu, tanya. Cuman tahu waktu ya WhatsAppnya. Jadi jangan waktu pas udah pelajaran selesai, udah pelajaran mapel lain, kamu masih ngerjain matematika. Nggak mau ibu kayak gitu. Kalau bisa selesai, karena ini soal menjodohkan saja. Ingat, yang tegas garisnya berarti ada sama dengannya ya. Tanda sama dengannya boleh itu kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Kalau yang putus-putus pasti nggak ada tanda sama dengannya. Oke, gitu aja teman-teman. Oke, thank you. Bye-bye. Silahkan. Untuk catatan semua ini, kalian catat di buku catatan. Tugas menjodohkan latihan 1, 2, 3, silahkan kerjakan di buku tugas. Lalu di-scan. Jangan lupa di atasnya itu tulis nama, identitas, meminimalisir kalian kopas. Habis itu, di-scan, pakai cam scanner, bisa kan? Kirim ke Google Classroom. 24 jam dari sekarang yang mengumpulkan plus 10 poin. Kalau yang tidak, apalagi tidak mengerjakan, ibu sampai komen, itu minus 10 poin. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.